Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf Tegal adalah salah satu ulama ataupun tokoh besar yang dimiliki Indonesia, khususnya kota Tegal, Jawa Tengah. Setiap tokoh ataupun ulama yang berkunjung ke Indonesia biasanya selalu menyempatkan diri mengunjunginya. Demikian juga Habib Umar bin Hafid, pemimpin Darul Mustafa Tarim Hadramaut. Namun demikian, beliau ibarat cemaran yang pucuknya tampak dari jauh, tapi yang berada di bawahnya tidak melihatnya. Artinya, nama Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf memang dikenal oleh banyak kalangan sampai mancanegara, tapi orang-orang di daerah sekitarnya sering tidak mengenal kealiman dan ketokohannya. Habib Abdullah Al-Kaf memang terkenal karena sikap tawadhu'nya. Beliau tidak ingin menonjol dan takut menjadi orang terkenal, sehingga dalam bersikap sangatlah hati-hati. Dalam hidupnya hampir tidak punya musuh. Habib Abdullah Al-Kaf yang lahir di Cirebon, Jawa Barat pada tanggal 27 Ramadan 1340 Hijriah, bertepatan dengan 17 Mei 1922. Ayah beliau bernama Ahmad bin Abdullah Al-Kaf, di mana beliau mempunyai beberapa istri. Dari istri pertamanya, beliau mendapatkan 3 anak laki-laki, yaitu Husain, Muhammad, dan Abdullah. Dari istri ketiga, anaknya banyak juga, tapi yang laki-laki hanya 1, yaitu Umar. Sedangkan dari istri keempat, beliau mempunyai 6 anak laki-laki. Semua saudara Habib Abdullah Al-Kaf disekolahkan di Arab Saudi dan Yaman. Habib Abdullah Al-Kaf sendiri pada usia 11 tahun dibawa oleh ayahnya ke Hadramaut, tepatnya di Tarim. Selama 6 tahun, beliau dititipkan pada kakeknya di kota Hajreh, sebuah kota di kaki gunung yang banyak dihuni para wali mastur. Pada umur 17 tahun, beliau belajar di Rubat Tarim kepada Habib Umar Asyatiri yang sudah sepuh. Setelah Habib Umar Asyatiri meninggal, beliau melanjutkan belajarnya kepada Habib Abdullah Asyatiri, anak Habib Umar Asyatiri. Sepeninggal Habib Abdullah Asyatiri, Rubat Tarim kini diasuh oleh Habib Salim Asyatiri. Habib Abdullah Al-Kaf sekelas dengan Habib Muhammad bin Abdullah Al-Hadar. Gurunya waktu itu termasuk juga Habib Ali bin Abdullah bin Syihab. Beliau mengambil kekhususan pada bidang fikih, tapi juga sangat mengandungi sastra sehingga banyak tulisannya berbentuk syair. Pada usia 25 tahun, Habib Abdullah kembali ke kota Tegal, Jawa Tengah. Kemudian beliau menikah dan sehari-hari sebagai pedagang sarung tenun. Selain berdagang, beliau juga menyisakan waktunya untuk mendidik anak-anaknya dan juga mengisi majelis ta'lim. Habib Abdullah Al-Kaf bermukim di kota Tegal. Sering ketika ada tamu berkunjung ke Tegal, walau tamu itu bukan tamunya, namun Habib Abdullah Al-Kaf merasa berkewajiban untuk menjamunya. Penghormatannya kepada tamu sungguh sangat luar biasa. Seandainya tamu itu tidak sempat dijamu hari itu, besoknya dipanggil untuk sarapan. Yang lebih mengherankan lagi, kalau ada tamu, selalu saja ada kambing sebagai masakannya. Beliau pernah bilang, setiap manusia pasti ada rezekinya, dan itu tidak akan pernah tertukar, dan tidak mungkin kita memakan rezeki orang, karena sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Beberapa tahun beliau pernah tinggal di Condet, Jakarta. Karena keulamaannya, Habib Umar bin Hafid, pengasuh Darul Mustafa Tarim, menyempatkan dirinya untuk mengunjunginya di Condet, Jakarta, guna meminta doa restu darinya. Habib Abdullah Al-Kaf termasuk juga tokoh Habib yang sangat sukses dalam mendidik anaknya. Hampir semua putranya adalah ulama, pendidik, dan pendakwah yang istiqamah. Siapakah yang tidak kenal dengan Habib Tahir Al-Kaf, Habib Ahmad Al-Kaf, yaitu pengasuh PP Hikmatun Nur, Jakarta, Habib Hamid, Habib Ali, Habib Muhammad Al-Kaf. Habib Abdullah Al-Kaf berharap semua anaknya bisa menjadi ulama.
salah seorang anaknya, Habib Muhammad, dikirim ke Arab Saudi. Habib Mutahar dimasukkan di pesantren Darul Hadis Malang. Habib Murtada dikirim ke Arab Saudi, lalu ke Yaman. Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf dan Habib Amin Al-Kaf dikirim ke Mekah untuk berguru kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki dan belajar di sana selama 7 tahun. Sedangkan Habib Ahmad Al-Kaf belajar di Mesir sehingga meraih gelar doktor di sana. Demikian juga si bungsu Habib Ali yang juga dikirim ke Mesir. Walaupun demikian, Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf tetap berikhtiar dalam membina anak-anaknya supaya menjadi alim, anak yang berilmu, dengan harapan kelak akan menjadi ulama. Apa yang dilakukannya adalah meneladani Rasulullah SAW, yaitu mendidik anak-anaknya dengan tarbiyah dan uswatun hasanah atas apa yang diajarkannya. Setiap hari beliau mengumandangkan azan di rumahnya, Jalan Duku, Kota Tegal, Jawa Tengah. Mendengar azan itu, anak-anaknya ikut bangun dan langsung mengambil wudhu. Satu keluarga itu kemudian salat subuh berjamaah. Setelah salat berjamaah, beliau memberikan nasihat agama kepada anak-anak hingga hari mulai terang. Kebiasaan Habib Abdullah Al-Kaf yang tidak pernah hilang adalah mencium tangan orang yang bersalaman dengannya, walaupun itu anak kecil sekalipun. Soal kesabaran, beliau sangat-sangat luar biasa. Ketika mendapat ujian sakit yang cukup lama, 9 tahun, tidak pernah sekalipun beliau mengeluh. Kota Tegal saat itu berkabung kehilangan salah satu tokoh ulama besar yang pernah dimilikinya. Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf berpulang ke rahmatullah pada hari Ahad 7 September 2008, bertepatan pada tanggal 7 Ramadan 1429 Hijriah, pukul 4 di Condet, Jakarta Timur. Ada satu harapan Habib Abdullah, yaitu mendirikan sebuah pesantren di Kota Tegal. Beliau berharap anak-anaknya dapat mewujudkan cita-citanya itu. Kini rumah di Jalan Duku, Kota Tegal yang ditinggalkannya menjadi kantor dan embrio berdirinya pesantren tersebut. Insya Allah saya dan saudara-saudara yang lain akan mewujudkan harapan Abah, kata Habib Tahir bin Abdullah Al-Kaf yang meski bertempat tinggal di Pekalongan, namun lebih banyak berkiprah dakwah di Kota Tegal. Inilah kisah perjalanan singkat Habib Abdullah bin Ahmad Al-Kaf. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.